Ya, mau tanya tentang dosa itu lebih jauh lagi. Karena kemarin kan ngebahas dosa juga. Iya, sekalian sama pahalanya ya. Dosa dan pahala ya. Di Allah kan membuat dua jalan ya. Satu gerak diam, satu gerik diam namanya. Kalau gerak diam ini dituntun nur ya. Nah, menghasilkan hadis dia namanya. Nah, baru ke bawahnya menjadi pahala. Pahala itu jatuh di perbuatan, nanti kembali perbuatan itu ke dalam hati kita ya. Nah, gerik diam dituntun nar akan menghasilkan hadas dia. Nah ya, turun ke bawahnya menjadi pahala. Dosa. Jadi dosa kan. Nah, dosa ini menimbul perilaku kita, dan perilaku itu nanti akan berbalik kepada hati kita yang namanya neraka. Dosa ya, dosa. Kita itu dari awal kita itu kan udah terjebak ya. Semuanya manusia ini udah terjebak di diri dosa itu. Paham nggak? Paham. Apa diri dosa itu? Kita itu dirancang oleh Tuhan itu Adam dan Hawa. Adam itu artinya tidak ada, Hawa itu artinya pelengkap. Ya, tapi kita digoda oleh iblis yang nar tadi, yang gerik diam, yang itu nar iblis itu kan. Nah, kita digodanya untuk memakan buah kuldi, gitu. Nah, dengan sadar Hawa dan Adam tuh mau memakan buah kuldi itu. Nah, turunlah kita ke bawah, ke muka bumi ini, menjadi merasa diri kita ada. Paham nggak? Nah, kita sebetulnya Adam itu artinya tidak ada, Hawa itu artinya pelengkap yang tidak ada, merasa diri kita itu ada. Nah, merasa diri kita ada itulah yang disebut diri dosa. Paham nggak? Kita merasa diri kita ada nih, ya, ada kita, ada Tuhan kan syirik hukumnya. Nah, kita merasa diri kita ada itu disebut diri dosa. Paham nggak? Nah, makanya caranya oleh Tuhan supaya kita melepas diri dari diri dosa ini, berlepas diri dari diri dosa ini, diturunkanlah para nabi. Paham nggak? Untuk mengajarkan kepada orang semua manusia ini, untuk supaya dia berdiri di diri pahala. Nah, diri dosa ini disebut diri batil. Paham nggak? Diri pahala itu diri yang hak. Paham nggak? Jadi kita semuanya ini ya, manusia ini udah dari awal, dari asal kita, dari nenek moyang kita Adam dan Hawa, udah diperdaya, ditipu daya oleh iblis itu, yang membuat diri kita merasa diri kita ada. Paham nggak? Nah, diri kita merasa ada ini, kita harus berlepas diri dari merasa ada itu. Paham nggak? Nah, kalau kita merasa ada di tauhidnya, itu kita merasa ada diri kita kan. Nah, tiba di tasawufnya atau di hakikatnya, ya, semua hak-hak Tuhan itu kita miliki. Yang namanya hayat basar sama kodrat idah ilmu kalam itu kita hak itu, kita miliki itu. Nah, itu disebut kita munafik jadi ngikumi kan. Kalau di tauhidnya kita jadi orang syirik, menduakan Tuhan itu, ke bawahnya kita di dalam perasaannya atau hakikatnya di perasaannya kita menjadi munafik. Munafik itu kan orang pendusta. Yang orang berdusta itu hak Tuhan diaku milik dia. Kan berdusta namanya itu. Enggak? Nah, turun ke perilaku. Semua wajah takdir yang didatangkan Tuhan, dia tolak semua. Susah semua dia kan. Dikasih susah hidupnya, dikasih miskin, dikasih musibah, nggak terima. Dikasih kebaikan-kebaikan, pangkat, derajat, uang yang banyak, masih kurang juga. Nggak ada cukupnya dia. Paham nggak? Dia tolak semua, dia nggak merasa puas dia dengan apapun wajah takdir yang akan dihujudkan Tuhan kepada dia. Tiba di perilakunya, di afalnya, disebut dia orang kafir. Ya, nah, kalau dia merasa ada di tauhidnya dia syirik, kalau dia merasa mengambil hak-hak Tuhan itu yang namanya hayat basar sama kodrat idah ilmu kalam itu, dia menjadi orang munafik. Tiba di perilakunya dia nggak mau menerima wajah takdir yang diberi Tuhan. Ya, nah, disebut dia orang kafir. Nah, kita harus berlepas diri dari diri yang batil itu.
supaya kita berjalan di diri pahala, di diri yang hak. Paham nggak? Apa diri hak ini? Kita harus merasa kembali ke hakikat kita itu diciptakan Tuhan itu sebagai Adam dan Hawa. Tidak ada, kita tuh majasi, cuman kita bayangan, tidak sebenarnya. Paham nggak? Yang sebenar-benarnya ada di semesta alam ini cuman tunggal, Esa, Ahad, ya? Satu-satunya hanya Allah itu. Esa dia di zatnya, di sifatnya, di asmanya, di apa-halnya kan. Tidak ada selain itu. Semuanya dia. Nah, kalau kita udah paham bahasa semuanya dia, tentu tiba di perasaannya kita nih, kita merasa mati kan? Kita merasa buta, tuli, bisu, tidak ada daya upaya, lawa kata kan? Tidak mempunyai pengetahuan, tidak bisa berkata-kata. Semuanya itu hak Tuhan. Paham nggak? Nah, tiba di perilakunya apapun wajah takdir yang diwujudkan oleh Tuhan, kita terima dengan sekali sabar, sekali syukur, ridho, ikhlas kan? Nah, tawakal, pasrah sepasrah-pasrahnya apapun yang akan dijalankan Tuhan tuh untuk kehidupan kita. Nah, kalau kita merasa diri kita tidak ada, itu namanya kita berdiri di diri hak, di diri yang hak, namanya di diri pahala. Paham nggak? Nah, apabila kita tidak menghai hak Tuhan itu yang berupa ayat bahasa sama Quran dari kalam tuh, berarti kita berdiri di diri yang hak. Ya? Nah, kalau kita dibawa di perilakunya, semua takdir Tuhan itu kita terima dengan ikhlas, dengan sabar, dengan syukur ya, ridho semacam itu. Nah, berarti kita berdiri di diri hak, di diri pahala namanya itu. Ya? Nah, sepanjang orang tidak paham ini tentang pahala dan surga ini, yang satu diri batil, yang satu diri hak, ya, sepanjang itu juga dia akan tetap digelincirkan oleh setan tadi, oleh iblis tadi. Paham nggak? Merasa dirinya ada. Paham nggak? Nah, ini bisanya dengan jalan taubat. Ya, nah, sedangkan taubat itu mengembalikan hak kepada yang hak. Nah, tentu orang yang udah pernah belajar ilmu tauhid, sifat 20. Nah, jadi siapapun yang tidak pernah belajar sifat 20, siapapun tidak pernah mempelajari tentang tauhid zat, sifat, af'al, asma af'al, dia kan nggak akan bisa, nggak akan paham apa itu dosa, nggak akan paham apa itu pahala. Tahu nggak? Jadi mau minta ampun kayak apapun dia, mau nangis minta ampun kepada Tuhan itu, kan hak pengampunan itu hak Tuhan. Tuhan yang berhak untuk mengampuni, itu hak dia. Kita nggak bisa dituntut. Mau nangis darah kita minta ampun ke dia, nggak bakalan diampuni. Nah, satu-satunya jalan ya dengan ilmu. Kan dibilang oleh Tuhan kan, seawal-awalnya wajib itu menuntut ilmu. Paham nggak? Nah, yang paling harus didahulukan tuh ilmu tauhid. Paham nggak? Nah, ilmu hak makrifat itu yang harus awal tuh. Baru ilmu hakikat, baru ilmu syariat. Paham nggak? Nah, kalau kita nggak paham ilmu tauhid, nggak paham kita yang sebenar-benarnya ada Tuhannya Allah, ya, ada Allah, kita merasa diri kita ada juga. Sepanjang itu kita tetap berdiri di diri yang batil. Sepanjang itu kita akan kita berada di dalam neraka itu. Soal diri batil ini, yang namanya dosa itu, mengaku-ngaku merasa diri kita ada. Kita merasa berkuasa, ya, kita merasa berilmu, kita merasa melihat, mendengar, berkata-kata kan, berdaya upaya tuh. Wah, aku kuat nih, aku yang ngangkat nih gitu kan. Aku yang punya jabatan tinggi nih. Segala macam aku diaku semua milik Tuhan, itu milik dia. Paham nggak? Kan tauhid itu mentiadakan apapun selain Tuhan. Nah, sekarang kalau ada Tuhan, ada kita, berarti syirik kan? Nah, itu yang disebut diri yang batil. Nah, itu kita akan merasakan neraka setiap hari. Nah, itu kita diperbudak oleh hawa nafsu iblis itu. Paham nggak? Nah, itu. Jadi harus tidak ada jalannya selain dari mempelajari ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih deh.
Kalau dia punya makrifat, hakikat, makrifat, syariat kan, harus belajar itu. Tanpa belajar itu nggak bakalan bisa. Kalau muter-muter di syariat aja nggak bakal ketemu dia. Nah, syariat itu kan dosa-dosa di perilaku yang dia bahas. Maling, mencuri, berzina, merampok, segala macam kan di situ yang dipelajarinya. Ya? Padahal itu wajah takdir. Kalau kamu ditakdirkan oleh Tuhan jadi penjahat, kamu ditakdirkan oleh Tuhan jadi perampok, kamu ditakdirkan oleh segala macam oleh Tuhan. Nah, bagaimana sebelum terjadi kamu jadi perampok, jadi pencuri, jadi maling, jadi orang jahat, kan itu dulu diatasi, itu dulu yang dicegah. Nah, ilmu untuk mencegah itu, yaitu ilmu hakikat makrifat. Tahu nggak? Jadi kalau muter-muter di syariat itu minta ampun dengan kelakuan-kelakuan yang nggak bakal ketemu dia. Sebabnya nggak dicegah gitu lah. Ya makanya tuh ajaran-ajaran fikih-fikih itu kan, nah cobalah itu kadang-kadang kan aneh-aneh aja gitu ya. Orang disuruh bertobat dengan baca astagfirullah sekian ribu kali, sekian ratus kali setiap hari itu. Iya. Sedangkan orang nggak tahu apa yang ditobatkannya, nggak ngerti mengembalikan hak kepada yang hak itu. Bagaimana dia bertobat? Bertobat diartikan minta ampun. Padahal hak pengampunan itu hak Tuhan. Nah, kita nggak berhak nuntut Tuhan itu untuk mengampuni kita. Suka-suka Tuhan lah kalau dia mengampuni kita. Itu hak Tuhan, bukan hak kita. Nah, minta ampun kepada Tuhan itu, yang dimaksud minta ampun kepada Tuhan itu, pelajari pengetahuan tentang ketuhanan itu. Tahu nggak? Jadi yang amalan tertinggi dalam amalan tertinggi di dalam yang dikehendaki Tuhan itu, kita memahami, ya, kepahaman, bukan amalan ini, amalan itu, sholat sekian rakaat, zikir 1000 kali, gini-gini kan berjuta-juta kali, nih haji berkali-kali, bukan itu disuruh Tuhan. Jadi yang paling tertinggi itu tingkat keimanan seseorang, hidayah kepahaman. Yang memberi hidayah kepahaman itu Allah. Ya, kan berkali-kali ya bilang kan, tidak berubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Yang disebut kaum itu yang hayat basar sama qadar idadat mukalam. Hayun, basirun, qadirun, mutakalimun, pokoknya yang di hayatnya, ada yang di rohnya ya. Ada yang di jasadnya, yang namanya pendengaran, mata, telinga, mulut, tangan, tubuh kan, apalagi otak, apalagi berkehendak kan. Nah, harus ada yang melihat, yang mendengar, yang berkata-kata, yang berdaya upaya, yang punya pengetahuan, ya tak? Yang berdaya upaya. Nah, kan harus ada itu. Nah, itu harus dipelajari semua kan, nggak bisa nggak dipelajari gitu loh. Nah, kalau tanpa dipelajari, nah dari semua kita mempelajari tentang ilmu tauhid itu, tentang tauhid zat, sifat, asma, af'al kan, kita dapat kepahaman, hidayah kepahaman. Nah, hidayah kepahaman itu yang membuat kita terlepas dari diri yang batil. Tahu nggak? Nah, kita berdiri di diri yang hak. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, paham nggak? Menempatkan pada hak yang hak gitu kan. Nah, itu kan hidayah kepahaman, bukan dengan 1000 sholat dari pagi sampai tengah malam, nggak berhenti sholat, atau nggak berhenti puasa, nggak berhenti segala macam gitu yang dari fikihnya gitu ya. Kan nggak bisa dengan itu. Lalu kamu sholat atau astagfirullah 1000 kali, 1.000 kali pun, tapi kamu nggak paham apa yang kamu tobatkan, apa yang kamu astagfirullah kan percuma, angan-angan jadi. Nah, dengan pahamnya kita bahwa tiada yang ada kecuali Dia Allah, itulah yang membuat kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi dalam Islam yang sesungguhnya itu hidayah kepahaman itu sebetulnya yang paling tertinggi itu ya. Semakin luas hidayah kepahaman kita tentang apapun kuasa kehendak Tuhan di alam semesta sisinya, semakin tinggi imannya. Jadi hidayah kepahaman, bukan amal-amalan. Tahu nggak? Kan zat itu berupa gerak dan gerik. Dia menggerakkan sifat yang namanya hayat basar sama qadar idadat mukalam tuh. Diasmai apa kira-kira yang akan diasmainya nih? Orang baik, orang buruk misalnya kan. Apapun yang akan diasmainya nih.
nanti akan diwujudkannya ke perilaku, ke perbuatan. Kan dia semua itu. Nah, bagaimana kita harus memilih untuk berbuat? Dia yang menghendaki kok. Wajah takdir apapun, misalkan Allah berkehendak ke iradat kita, iradat Allah itu berkehendak kepada kodrat. Ya? Kita berdiri, berjalan kemana, menjemput wajah takdir apa nanti terjadi di situ, entah kecelakaan, entah dapat rezeki, entah dapat apapun, kan dia semua. Kita nggak bisa milih. Enggak, ngerti ya? Nggak bakalan bisa milih kita. Itu dari mananya kita yang bisa juga membuat mengadakan sesuatu juga. Semuanya kehendaknya kok. Nggak ada yang kehendak kita. Paham nggak? Kita tidur ditidurin, bangun pun dibangunin oleh Tuhan tuh. Hah? Dari bangun kita didiriinnya, berjalan kemana, ke kamar mandi, mandi dulu segala macam kan, terus keluar kemana, hah? Beraktivitas apapun, kan dia semua yang menggerakkan jasad ini. Nah, dia yang zohir, ya, dia yang batin, ya, roh tuh dia, yang wujud tuh dia, jasad yang wujud ini dia juga. Yang menggerakkan dia juga. Itu yang mana kita? Nah, tidak kan? Nah, kan dengan pahamnya kita itu berarti kita berjalan di diri yang hak. Kalau kita nggak paham, berdiri di diri yang batil. Paham nggak? Kita merasa diri kita ada. Paham nggak? Kenapa kita merasa diri kita ada? Memang kita dari awalnya dikonsep oleh Tuhan berdiri di diri yang batil itu, di diri dosa itu. Nah, Tuhan menginginkan kita keluarlah dari diri dosa itu. Bagaimana caranya? Dikasih tuntunan ilmu oleh Tuhan. Paham nggak? Nah, kalau tidak dengan ilmu ini, ya nggak bisa. Makanya keluar hadis itu kan, belajarlah engkau dari ayunan sampai ke liang lahat, supaya kamu berubah dari diri yang batil ke diri yang hak. Paham nggak? Bukan dengan minta ampun, bukan. Oke, seawal-awalnya wajib itu menuntut ilmu. Paham nggak? Dari menuntut ilmu itulah, dari ilmu Tuhan itulah kita mendapatkan hidayah kepahaman. Kalau nggak dapat hidayah kepahaman tentang diri Allah itu, selain Allah itu tidak ada, sepanjang itu kita berdiri di diri yang batil. Paham nggak? Di diri dosa. Jadi dosa itu kita merasa diri kita ada, itu dosa. Yang pahala itu kita merasa diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah itu. Nah, kalau di perilakunya apapun wajah takdir yang diwujudkan oleh Tuhan nih, mau miskin, mau kaya, mau baik, mau buruk, mau susah, mau senang, mau tinggi, mau jadi orang kaya raya, mau jadi orang miskin kan, apapun wajah tadi itu kita terima dengan ikhlas, dengan sabar, dengan syukur, dengan redo, dengan tawakal, dengan pasrah sebesar-besarnya. Kita akui itu hakmu ya Allah, yang mewujudkan apapun takdir yang kau kehendaki. Dia menghendaki kok. Dia menghendaki penglihatan kita, penglihatan itu melihat kemanapun. Dia menghendaki telinga itu mendengarkan apapun, pendengaran itu mendengarkan apapun ya. Dia yang menghendaki kodrat itu, daya upaya itu berjalan kemanapun, ke hilir, ke mudik, ke depan, ke belakang kan, ke atas, ke bawah, kan dia yang menghendaki. Dia menghendaki pengetahuan kita bertambah, dia menghendaki mulut kita berkata-kata kan, semua dia. Tahu nggak? Nah, kita pahami itu, nah berarti kita udah berdiri di diri yang hak di syariatnya. Tiba di hakikatnya, jangan diaku-aku hayat basar sama kodrat dari mukalam tuh, yang di jasad. Nah, baik yang di roh juga, yang namanya Hayyun, Basirun, Samaun, Qadirun, Muridun, Halimun, Mutakalimun, itu hak Tuhan. Nah, kita aku itu hak Tuhan, berarti kita nggak jadi orang munafik lagi, jadi orang mutakin kita. Nah, tiba di tauhidnya, di makrifatnya nih, tadi kan syariat, hakikat, di makrifatnya kita tidak merasa diri kita ada. Nah, asal kita selalu merasa diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah itu, zat dia yang menggerak-gerikan apapun sifatnya. Nah, sifat ini akan
Tuhan membuat konsep dulu yang berupa asma. Asma itu semua apapun konsep atau apapun skenario yang akan diwujudkan Tuhan ke alam semesta ini beserta isinya ini udah ditulis oleh Tuhan di Lauhul Mahfuz itu. Paham nggak? Nah, akan diwujudkannya konsepnya itu, akan diwujudkannya skenarionya itu dalam perbuatan dan perilaku kita, keseharian kita nih. Kan dia semua. Yang mengonsep dia, yang mewujudkan perilaku dia. Hah? Nah, prasarananya itu yang wujud, yang batinnya roh, yang wujudnya jasad, gitu? Kan semua dia, nggak ada yang kita. Nah, kita hanya mengakui itu semuanya hak dia, kita disuruhnya hanya bersaksi, memahami dan bersaksi. Enggak? Kita bersaksi bahwa tiada yang ada kecuali dia. Zat dia yang menggerakkan sifat itu, yang membuat kita bisa berperilaku. Terwujudlah wajah takdir apapun dalam perilaku kita. Semua dia. Nah, itu yang kita berdiri di diri yang hak. Nah, itu berdiri di diri yang pahala. Nah, kalau kita selalu merasa diri kita itu tidak ada, semuanya hak Tuhan itu, kita akan mendapatkan nikmat surga itu setiap saat. Paham enggak? Nah, kita berada di dalam surga tiap saat tuh. Nah, tapi kalau kita merasa diri kita ada, diperbudak oleh hawa nafsu itu, sirik kita di tauhidnya, di ma'rifatnya, di hakikatnya kita munafik, di perbuatannya kita, di syariatnya kita kafir, sepanjang itu kita akan merasakan neraka. Paham enggak? Enggak ada ketenangan dalam hidup itu. Diberi susah mengeluh, diberi lebih kurang, nggak terima, apapun nggak terima. Diberi pangkat udah tinggi, pengen lebih tinggi lagi, gitu. Pokoknya nggak ada yang senang aja hidupnya. Diberi susah nggak terima, diberi senang juga gelisah. Gitu. Enggak, itulah intinya. Jadi yang pahala itu kita berdiri di diri yang hak, yang dosa itu kita berdiri di diri yang batil. Diri batil itu kita ada merasa ada, paham nggak? Nah, kalau diri yang hak ini kita benar-benar berjalan di ketiadaan. Kita itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Paham nggak? Kita menyaksikan setiap saat itu apapun wajah takdir yang diwujudkan itu semuanya kehendak kuasa Tuhan. Paham nggak? Nah, dalam perasaannya kita merasa diri kita itu fakir, miskin, buta, tuli, lemah, pasrah, tidak daya dan upaya, paham nggak? Nah, bodoh, tuh kita merasa itu. Nah, kalau di biasanya kalau dalam perasaannya, kita yang hebat, kita yang kuasa kan, nah, kita yang punya pengetahuan. Nah, semuanya hak Tuhan itu diambil kita, pantang kerendahan kan, senangnya dipuji, nggak suka bisa dimaki kan gitu. Nah, karena dia merasa dirinya ada, paham nggak? Tuhan kaya, dia kaya juga. Tuhan berilmu, dia berilmu juga. Paham maksudnya? Nah itu. Nah padahal konsep tauhid itu sekali lagi bilang kan, mentiadakan apapun selain Tuhan. Paham nggak? Zat dia, sifat dia, asma dia, afaal dia. Yang mana yang diri kita itu? Nah kita ditipu oleh iblis. Dari awalnya memang kita ditipu, merasa diri kita ada. Nah itulah ibu dari segala dosa, ayah dari segala dosa itu, merasa diri kita itu ada. Paham nggak? Nah kalau kita udah merasa diri kita tuh mati, kita tidak ada, mati itu artinya tidak ada, sama dengan Adam tuh, kita tidak ada, apalagi yang kita susahin? Kan kita merasa susah itu kan karena merasa diri kita ada. Benar. Paham nggak? Ngerti nggak ya? Merasa diri kita tuh ada, nah itu yang bikin kita susah. Harus kita mencari uang sebanyak-banyaknya kan? Udah kayanya minta ampun, udah triliunan duitnya nih, nggak bakalan habis 7 turunan, masih juga dicari duit itu. Tahu nggak? Disangka Tuhan nih besok kuasa Tuhan udah nggak ada lagi nih, gua tumpuk dulu nih, kan itu. Paham nggak? Nah, tapi kalau kita merasa diri kita tidak ada,
yang ada hanya Allah tuh, kan semuanya milik kita. Nggak bakalan Allah tuh mempersulit kita lagi. Kita udah berserta Dia namanya itu. Ya bukan berserta Dia, kita udah nggak ada kan? Yang ada hanya Allah. Nah, Allah kok kekurangan? Masa Allah kekurangan? Tidak. Nah, orang karena merasa ada itulah timbul penyakit macam-macam kan, pikiran yang macam-macam kan, terbebani dia oleh baik dan buruk, terbebani dia oleh surga dan neraka itu misalnya macam kan, terbebani dia oleh macam-macam itu, terbebani oleh semua oleh kehidupan ini, terbebani oleh hidupnya, terbebani oleh wujud dia, ya. Yang perempuan kepengen mutihin muka lah segala macam kan, dari gemuk kepengen kurus ya, segala macam itu, kan terbebani semua. Apapun tuh nggak terima takdir Tuhan itu, karena dia merasa dirinya ada, dia kepengen eksis. Timbul pongah sombong kan, ujub, kikir segala macam kan. Ya kalau dia memberi orang tapi ingin meraup yang lebih gede lagi, kan orang kikir itu. Orang Jawa ilmu ngarip namanya itu. Seakan-akan dia membantu orang, padahal membantu orangnya tujuannya untuk mengambil yang lebih gede lagi. Nah, dia akan terhukum oleh itu sepanjang hari itu. Mungkin tengah malam tuh nggak bisa tidur, dia mikirin hartanya tuh, harta ini, harta itu semacam kan. Apa yang nikmatnya di situ? Nggak ada kenikmatan. Padahal kan, sekaya apapun dia, setinggi apapun pangkatnya, pasti mati. Iya benar. Pasti mati kan? Iya benar. Nah, makanya kita tuh kalau udah paham kita ilmu tauhid itu semuanya, kan orang bilang kan, jika kamu udah sampai ma'rifatullah, kembali ke syariat. Kembali ke syariat. Kenapa? Nah, ilmu tauhid ini, ilmu tauhid syariat hakikat ma'rifat ini sebetulnya 2% cuman. Yang 98%-nya itu kita harus membuktikannya dalam penyaksian sehari-hari kita. Paham nggak? Nah kan dibilang orang kan, setelah kita ma'rifatullah, mengenal Allah itu kembali ke syariatullah. Syariatullahnya apa? Pengasih penyayang. Kalau orang Kristennya bilang cinta kasih. Kalau orang Budanya bilang welas asih gitu kan. Nah, cinta kasih sayang itu hukum yang kita pakai. Kita nggak boleh menghakimi orang lagi. Kita nggak punya hak untuk menghakimi orang. Paham nggak? Allah itu nggak pernah menghakimi orang sebetulnya. Justru Allah menciptakan semua makhluknya ini untuk disuruhnya ke diri yang hak. Disuruhnya kita tuh mendapatkan nikmat. Nah, diberinya petunjuk, diturunnya para nabi semacam kan. Nah, cuma kita nggak mau aja, orang tuh nggak mau. Itu persoalannya. Nah, dengarkan ilmu, mencari ilmu ini nggak mau. Padahal seawal wajib itu ilmu, menuntut ilmu. Dari PAUD pun orang disekolahin kan. Nah, cuman sayangnya memang karena banyak ini yang saya bilang tadi, kita berdiri di diri yang batil itu, kita berdiri di dosa. Nah, orang nggak menyadari, orang banyak ini nggak menyadari bahwa saya berdiri di diri yang dosa. Nah, dia nggak bikin kurikulum, nggak bikin mata pelajaran yang mengeluarkan kita dari diri dosa ini gitu loh. Itu persoalannya kan. Yang jadi masalah kan di situ. Nah, coba kalau orang bikin kan, saya bilang kan, kalau di sekolah negeri dia namanya kan, bikinlah namanya pendidikan rohani, jangan pendidikan jasmani. Nah, cari metodenya, pelajaran-pelajaran yang universal, yang bisa diterima oleh semua agama itu kan, yang membuat bahasa dia akan merasa bisa menemukan Tuhan itu gitu loh. Apa sih yang Tuhan ini sebetulnya gitu kan? Apa sih yang ilmu rohani yang kita pelajari ini gitu kan? Apa maksudnya? Sesuai dengan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu kan? Sesuai dengan Pancasilanya, ya kan? Nanti ke bawahnya untuk kita bersatu kan? Nah, kalau ada masalah kita bermusyawarah, nanti endingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, harus kan begitu. Nah, tapi nggak tahu, orang tuh nggak paham, menterinya sendiri nggak paham itu ilmu tauhid. Gimana ceritanya? Bagaimana mau dibikin kurikulum itu? Paham nggak? Jadi kita nggak sadar bahwa kita berdiri di diri yang batil, merasa berdiri di diri yang hak. Paham nggak? Karena memang kita terlahir dari diri yang batil itu. Ya itulah diturunkan Nabi oleh Tuhan, diturunkan hukum-hukum, diturunkan tuntunan
turunkan wahyu-wahyu untuk kita berlepas diri dari dikekang dikendalikan oleh hawa nafsu itu. Nah, itu yang disebut perang yang lebih besar dari perang Uhud, perang Badar itu kan. Kita berperang melawan diri kita sendiri yang mengaku-ngaku merasa diri kita ada. Paham nggak? Sederhana itu aja sebetulnya ilmu agama, itu nggak sulit-sulit, nggak berat-berat ya. Nah, cuman orang nggak pernah sadar itu aja. Maka dia bangga dengan keberadaannya itu. Bangga dia berada di diri yang batil itu. Nah, itu persoalannya. Nah, dia merasa eksis, merasa dirinya ada. Padahal waktu tidur pun ditanya namanya dia nggak tahu. Nah, digorok orang lain pun lehernya dia nggak pasrah udah. Yang mana dirinya itu? Paham nggak? Ada yang tanya nggak? Ada yang tanya nggak? Kakak punya kondisi kayak gini nih. Kakak misalnya kesel sama Mail. Terus kalau misalnya kan akhirnya kakak marah-marah tuh ke dia. Tapi kalau kakak pendem marah-marah itu, kakak bakalan kesel sendiri dalam hati. Jadi kakak harus gimana? Keluarin atau diem aja? Apanya yang kamu marahin? Kakak kasih tahu kah ceritanya? Kan misalnya nih, tadi kan Mail kan sekarang lagi sakit, lagi tenggorokan lagi sakit kan. Dia jajan ciki, kakak marah-marahin, tapi dia ngomongnya kan pakai duit aku. Nah kayak gitu, kakak harus marahin atau kakak ya udah sabar kayak gitu? Iya, nggak boleh dimarahin. Kan ayah berkali-kali kan, kamu juga urus kulkas kamu tusuk dulu kan, bocor. Emang ayah marah. Itu wajah takdir yang udah terjadi, yang dikehendaki Tuhan kan. Ya bukan marah penyelesaiannya. Iya, terus gimana? Diberesin, dibenahin kan. Kakak Ismail nih, kan dikasih tahu ke dia. Kalau kakak paham soal kesehatan, kasih tahu dia. Ciki itu nggak baik untuk kesehatan. Kamu kan lagi batuk, lagi pilek, ya. Kamu juga gitu, harus terima apapun apa yang dibilangin kakakmu. Iya. Karena memang saling menasihati, saling mengingatkan. Paham nggak? Paham. Nah, kakak juga karena merasa diri kakak ada, itu kakak jadi terpendam jadi di hati. Coba kalau kakak merasa nggak ada yang bicara itu, sebetulnya kalau mulai Tuhan yang menggerakkan mulut kakak untuk menasihati dia, kakak merasa nggak ada. Itu semua kehendak Tuhan kok. Kan nggak perlu harus dipendam. Paham nggak? Tersisa sendiri jadinya. Iya, makanya. Gondok sendiri kan? Iya. Makanya nggak boleh sakit hati, nggak boleh dendam, nggak boleh. Itu kan sakit hati, dendam, benci, fitnah, atsut, ya, tamak, loba, dengki, iri itu pakaian kita merasa diri kita ada. Itu pakaian hawa nafsu, pakaian iblis. Paham nggak? Nah, kalau pakaian orang yang diri yang hak ini, yang pahala ini, syukur, sabar, ikhlas, ridho, tawakal, pasrah, paham nggak? Rahman Rahim, pengasih penyayang kepada apapun. Maka itu kan ayat Al-Quran itu semua kan judulnya Bismillahirrahmanirrahim awalnya tuh. Surat At-Taubah ya enggak? Surat Taubah itu kan karena dia belum tobat, belum paham. Kalau orang yang tobat itu kan orang-orang yang paham ilmu tauhid tuh. Nah, saya semua ayat Al-Quran itu surat-surat di Al-Quran itu punya Bismillah. Nah makanya undang-undang tertinggi itu Rahman Rahim itu, pengasih penyayang itu. Apapun dibaca nanti dalam ayat-ayat Al-Quran itu tidak boleh keluar dari Rahman Rahim itu. Karena sebetulnya intisari dari kitab suci Al-Quran itu Allah menceritakan tentang dirinya sendiri sebetulnya itu. Tahu nggak? Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu, kita harus arahkan itu, pertama kali kita arahkan, ini Tuhan bercerita tentang dirinya sendiri ini. Tahu nggak? Dia bercerita tentang zatnya, dia bercerita tentang sifatnya, dia bercerita tentang asmanya, dia bercerita tentang afalnya. Itu sebetulnya intinya si Al-Quran itu. Karena tiada yang ada kecuali di Allah. Tahu nggak? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kan itu. Nah, yang aku ini siapa? Diri Tuhan itu. Yang disaksikannya apa? Diri Tuhan. Seluruh wujud, zat, sifat, asma afalnya dia. Yang melihat kan dia. Yang mendengarkan dia. Yang berkata-kata kan dia. Kalamullah tuh, yang disebut kalamullah itu, kalau mulut itu kan kalam,
yang di dalam rohnya mutakalimun. Kan yang mutakalimun itu yang menggerakkan mulut kakak. Benar. Mutakalimunnya digerakkan oleh zat. Zat Allah itu. Sebetulnya siapa yang berkata-kata? Allah. Allah kan? Yang mendengar perkataan kakak siapa? Allah juga. Yang melihat perilaku? Allah. Perilaku yang dilihatnya? Allah juga. Wujud Allah juga. Wujud afalnya, wujud perbuatannya. Lah, makanya kita jangan merasa diri kita ada. Semuanya dia itu. Yang melihat dia, yang hidup dia, yang mendengar dia, yang berkata-kata dia. Paham enggak? Nah, karena kita merasa adalah timbul sakit hati, merasa kita yang mendengar, timbul dendam, timbul keki. Paham enggak? Kalau nggak dipuji, nggak senang, dicaci maki marah. Kan kenapa merasa ada Tuhan, ada kita. Padahal yang mendengar Tuhan, yang melihat Tuhan, yang berkata Tuhan, yang hidup Tuhan. Paham nggak tuh? Makanya tanamkan di diri itu kita tuh Adam. Adam itu artinya tidak ada. Paham nggak? Saya buta, Allah tuh yang melihat. Saya tuli, Allah tuh yang mendengar. Saya bisu, Allah tuh yang berkata-kata. Saya tidak ada daya upaya, Tuhan itu yang kuasa, yang punya daya upaya. Nah, saya tidak berkehendak, Tuhan itu yang maha berkehendak. Atau saya pasrah ya, kalau kita nggak berkehendak itu artinya kita pasrah. Tuhan itu yang berkehendak. Nah, apalagi kita bodoh, tidak punya pengetahuan, Tuhan itu yang punya pengetahuan. Nah, Tuhan itu yang kaya. Nah, kita miskin, kita fakir. Itu tanamkan itu di diri kita. Nah, kalau kita sudah tidak merasa diri kita ada, berarti kan yang ada hanya Allah. Ya milik Allah semuanya ini. Apalagi kita kekurangan. Kasarnya itu kita jadi Allah namanya itu, tapi kita bukan Allah. Enggak ya? Nah, kalau kita berdiri di diri hak itu, berdiri di diri Allah itu diri hak. Kalau diri batil kita berdiri di diri iblis. Ya menanggung beban rasa, ya menanggung beban macam-macam, jadi kan beban surga neraka, beban apapun kita tanggung ini. Tahu nggak? Berarti intinya kita nggak usah ngambil pusing dong, kayak udah jalan. Nggak ambil pusing juga kak. Apa? Nggak ambil pusingnya apa maksud kakak tuh? Ya kayak ya udah jalanin hidup aja, nggak usah pusing apa-apa kayak gitu, nggak usah mikirin apa-apa. Kakak harus mewujudkan Rahman Rahim, pengasih penyayang. Tuhan kan pengasih penyayang. Dia harus pengasih penyayang pada apapun. Jangan menghakimi. Paham. Kalau kakak marah kasih marah itu berarti menghakimi namanya. Harus dengan kasih sayang. Menasihati itu penuh dengan kasih sayang. Paham nggak? Tidak untuk menghakimi. Paham nggak? Kalau marahin menghakimi gitu. Kalau dengan kasih sayang, kalau kasih sayang itu cinta kasih sayang ya, kan udah pernah ya bilang ini, yang nama cinta itu pengabdian tulus ikhlas tanpa pamrih. Paham nggak? Nggak ada kita pamrih apapun. Ya Tuhan untuk ke sifatnya, ke asmanya, ke afalnya pamrih apa dia? Dirinya sendiri kok. Masa dia pamrih ke dirinya sendiri? Paham nggak? Sadari bahwa nggak ada diri di semesta alam ini selain diri Tuhan itu. Kok Tuhan pamrih ke dirinya? Nah, Tuhan itu hanya mengasih sayangi dirinya gitu loh. Nah, begitu juga wujud kita kalau terjadi pada diri kita nih, ya, kita harus saling mengasih sayangi dia yang lain, saling pandang memandang, saling harga menghargai, hormat menghormati, itu bisanya. Itu yang harus kita lakukan. Kalau jatuh wajah takdir apapun pada diri kita, ya itu tadi sabar, ridho, ikhlas. Kan, syukur, itu yang disuruh Tuhan. Jadi kalau kita udah paham keseluruhannya nih tentang ilmu tauhid itu, yang zat itu dia, yang sifat itu dia, yang afal itu dia, yang asma itu dia kan. Nah, kita kembali ke syariat. Syariatnya Rahman Rahim lagi, bukan apa lagi, bukan hukuman ya, bukan nasihat dan hukuman. Gitu? Nasihat hukuman itu udah berarti di agama, nama di fikih namanya itu. Tahu nggak? Kan kita nggak jangan bernafsu kita untuk merubah nasib orang, nggak bisa.
hak merubah itu Tuhan. Kita ingin merubah nasib orang itu berarti kita udah ada keakuan di diri kita itu. Paham nggak? Apalagi itu dulu kan revolusi akhlak, katanya kan kita ingin merevolusi akhlak orang Indonesia. Itu udah dajalnya itu. Nggak bisa. Tuhan tuh menyuruh belajar agama tuh untuk dirimu. Paham nggak? Dan keluargamu. Setelah diri ini baru keluarga. Jadi bukan untuk orang lain yang bernafsu-nafsu kita untuk nyelamatin orang lain. Paham nggak? Nah, orang lain itu kalau dia mendengar ilmu ya untuk dirinya sendiri juga. Paham nggak? Makanya ayah tuh kalau di mana-mana dia nggak pernah ayah mau cerita-cerita begini di orang-orang. Kalau pancing sedikit dia mau baru kita buka. Tapi kalau dia nggak mau ya udah biarin aja, diam aja. Kita cerita-cerita yang lain aja. Nggak usah cerita-cerita itu. Nanti malah dia maki-maki ajaran itu kan, dia nistakan agama ajaran itu nanti sampai juga menistakan Tuhan dia. Akulah kita kan dalam Al-Quran ada, jangan kau ceritakan tentang aku di sembarang tempat. Tahu nggak? Nah ini di YouTube kenapa kita terangkan di YouTube? Kita, nah ayah kan itu mengajar kalian. Nah kita arsipkan, tujuan kan untuk anak cucu nanti untuk keturunan kita. Nah kebetulan kalau ada orang melihat, orang dapat pengetahuan juga, ya sama lah kayak sekali mendayung kita 2 pulau terlampaui kan. Nah, kita nggak fokus untuk ngajarin orang, paham nggak? Nah kalau orang dibukakan hidayah oleh Tuhan kepada mereka yang mendengar, dia dapat hidayah dia dari Tuhan, bukan dari ayah, bukan dari kita. Mulut kita cuman Tuhan memakai mulut kita untuk menyampaikan ilmu Tuhan itu sendiri kan, bukan dari kita, paham nggak? Jadi awalnya niat kita bikin YouTube itu kan tujuannya untuk mendidik kalian, sekaligus untuk arsip untuk anak cucu nanti gitu kan. Nah supaya kalian tuh kalau saya udah meninggal kan kalian bisa ulang-ulang dengerinnya, paham nggak? Kalau udah yang nggak ada nih kan kalian bisa ulang-ulang dengerinnya, kan itu tujuannya.